Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Novianti dengan NIM 2203200093. Baik, di sini saya akan membacakan tentang HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point. HACCP adalah singkatan dari Hazard Analysis Critical Control Point, adalah suatu pendekatan ilmiah dan sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya yang dapat mengganggu keamanan pangan. HACCP adalah sebuah metode sistematis berbasis sains yang mengidentifikasi risiko bahaya tertentu dan tindakan pengendaliannya. Untuk memastikan keamanan dari produk pangan yang diproduksi berfokus pada pencegahan, HACCP dapat membantu perubahan termasuk merancang peralatan dan prosedur pengolahan. Selanjutnya, HACCP ini bukan hanya mengandalkan pemeriksaan akhir produk. Dengan HACCP, produsen juga dapat mengidentifikasi potensi bahaya sebelum terjadi, menetapkan langkah pengendalian untuk mencegahnya, mendesain ulang peralatan dan prosedur agar aman. Artinya, HACCP bukan hanya sekedar sistem pemeriksaan, tetapi sistem manajemen menyeluruh yang memastikan setiap tahap produksi aman dan terkendali. Selanjutnya ada HACCP di Indonesia. Di Indonesia, penerapan HACCP diatur dalam berbagai regulasi seperti Peraturan Kepala BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang cara produksi pangan olahan yang baik. Sertifikasi HACCP biasanya diwajibkan bagi perusahaan makanan dan minuman yang ingin mengekspor produknya ke pasar internasional. Selain itu juga banyak lembaga pelatihan dan sertifikasi HACCP yang tersedia, termasuk yang diakui oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN dan lembaga internasional lainnya. Pada slide ini menggambarkan bagaimana penerapan HACCP di Indonesia sudah memiliki dasar hukum dan regulasi resminya. Ada beberapa poin pentingnya, yaitu yang pertama itu penerapan HACCP diatur dalam Peraturan Kepala BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang cara produksi pangan olahan yang baik. Yang kedua ada sertifikasi HACCP, umumnya diwajibkan bagi perusahaan makanan atau minuman yang ingin menembus pasar ekspor karena negara tujuan biasanya mensyaratkan jaminan keamanan pangan internasional. Selanjutnya ada tersedia banyak lembaga pelatihan dan sertifikasi HACCP baik yang diakui oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN maupun lembaga internasional seperti ISO atau Codex Alimentarius. Pada poin ini menegaskan bahwa Indonesia telah menyesuaikan diri dengan standar global dalam menjaga keamanan pangannya. Selanjutnya ada
Sekilas mengenal HACCP. Konsep atau sistem HACCP pertama kali dikembangkan pada tahun 1999 oleh NASA dan Pillsbury Company. Tujuan awal pengembangannya adalah untuk menjamin keamanan pangan bagi astronot yang akan diterbangkan ke luar angkasa. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem ini mulai diterapkan dalam industri pangan di seluruh dunia sebagai sistem pengendalian keamanan pangan yang efektif. Pada awalnya, sistem ini lebih banyak digunakan dalam industri pangan yang fokus memproduksi makanan kering. Kemudian berkembang ke berbagai sektor industri pangan seperti pengolahan daging, perikanan, produk susu, dan lainnya. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat HACCP. Tujuan yang pertama itu ada mencegah bahaya pada produk pangan, sehingga konsumen dapat produk yang aman dan berkualitas. Dengan menerapkan sistem ini, industri pangan dapat mengendalikan potensi bahaya yang mungkin terjadi pada setiap tahap produksi, mulai dari bahan baku hingga produk jadinya. Tujuan utamanya untuk mencegah bahaya pada produk pangan sehingga konsumen dapat memakan yang aman dan berkualitas tinggi. Manfaat yang dijelaskan antara lain yang satu, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk. Yang kedua, mengurangi resiko kontaminasi dan kerugian akibat penarikan produk atau recall. Yang ketiga, ada memenuhi persyaratan hukum nasional dan internasional. Yang keempat, ada meningkatkan efisiensi proses produksi karena potensi kesalahan dapat dicegah lebih dini. Selanjutnya yang kelima, ada membantu perusahaan menghadapi audit keamanan pangan dan memperoleh sertifikasi internasional. Dengan demikian, HACCP bukan hanya alat pengendalian bahaya tetapi juga strategi peningkatan daya saing dan citra perusahaan. Selanjutnya ada bahaya atau hazard. Yang pertama itu ada bahaya biologis. Bahaya biologis merupakan bahaya yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, parasit. Contoh bahaya biologis meliputi Salmonella, E. coli, dan Listeria. Pada slide ini menjelaskan 3 jenis bahaya utama dalam HACCP. Ada yang pertama tadi kan yang disebutkan ada bahaya biologis, yaitu kayak virus, bakteri Salmonella atau E. coli, atau parasit yang dapat menyebabkan penyakit jika tidak dikendalikan secara dini. Selanjutnya ada bahaya kimiawi. Bahaya kimiawi melibatkan kontaminasi produk pangan oleh bahan kimia seperti pestisida, logam berat, adaktif pangan, dan racun alami yang berasal dari tanaman atau hewan. Contoh bahaya kimia adalah aflotoksin, merkuri, dan sisa obat-obatan. Yang ketiga ada bahaya fisik. Bahaya fisik terjadi akibat kontaminasi produk pangan oleh benda asing seperti kaca, logam, plastik, atau serpian kayu. Bahaya ini dapat menyebabkan cedera pada konsumen yang mengonsumsi makanan atau minuman tersebut. Dari 3 bahaya ini menjadi fokus utama dalam analisis HACCP.
Dan setiap tahapan produksi muncul harus mengidentifikasi potensi munculnya salah satu atau lebih dari ketiganya. Selanjutnya ada batas kritis atau critical limits. Batas kritis adalah nilai spesifik yang harus dipenuhi untuk memastikan keamanan produk pada titik kendali kritis. Batas kritis mungkin mencakup suhu, waktu, kelembapan, atau tingkat keasaman atau pH. Batas kritis adalah nilai minimum atau maksimum yang harus dipenuhi untuk menjamin keamanan produk tersebut. Biasanya parameter bisa berupa suhu, waktu, atau kelembapan atau pH. Contohnya, yang pertama, suhu minimal 75 derajat Celcius saat memasak ayam untuk membunuh bakteri. Yang kedua ada pH maksimal 4,6 agar produk asam tetap aman. Jika batas kritis tidak dipenuhi, berarti ada resiko bahaya yang belum bisa terkendali dan tindakan koreksi harus segera dilakukan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya ada pemantauan atau monitoring. Pemantauan melibatkan pengawasan sistematis dan rutin terhadap CCP dan batasan kritis yang ditetapkan. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan sesuai dengan standar keamanan pangan. Pada monitoring ini atau pemantauan bertujuan agar penyimpangan dapat terdeteksi lebih awal. Contohnya, mengukur suhu penyimpanan harian. Yang kedua, menguji pH atau kadar air secara rutin. Tanpa pemantauan yang baik, penerapan HACCP menjadi tidak efektif karena potensi bahaya bisa lolos tanpa terdeteksi. Selanjutnya ada tindakan koreksi atau corrective action. Langkah-langkah yang diambil ketika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tidak terpenuhi atau terjadi penyimpangan dalam proses produksi. Tindakan korektif ini meliputi perbaikan proses, penghentian produksi, atau penarikan produk yang terkontaminasi. Jika hasil pemantauan menunjukkan penyimpangan dari batas kritis, perusahaan wajib melakukan tindak koreksi. Bentuknya bisa berupa menghentikan proses produksi sementara, memperbaiki peralatan, menarik produk yang sudah terkontaminasi. Tujuan tindak koreksi adalah mengembalikan proses ke kondisi aman dan mencegah terulangnya kembali kesalahan. Selanjutnya ada titik kendali kritis atau critical control point. Titik atau tahapan dalam proses produksi di mana pengendalian harus diterapkan untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Control point adalah tahapan proses di mana pengendalian dilakukan untuk mengurangi resiko biaya, sedangkan critical control point atau CCP adalah titik yang sangat penting karena jika gagal dikendalikan maka produk bisa menjadi tidak aman. Contohnya, suhu pasteurisasi susu adalah CCP. Kebersihan alat pemotong daging bisa menjadi CP.
identifikasi CP dan CCP menjadi langkah penting dalam penyusunan sistem HACCP yang efektif. Ada juga titik kendali atau control point. Titik atau tahapan dalam proses produksi di mana pengendalian diterapkan untuk mencegah atau mengurangi bahaya yang ada. Selanjutnya ada validasi atau validation. Proses pengujian atau evaluasi untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Validasi adalah proses pengujian dan evaluasi untuk memastikan sistem HACCP benar-benar efektif. Tujuannya agar semua prosedur, batas kritis, dan metode pemantauan terbukti mampu mencegah bahaya. Validasi biasanya dilakukan dengan uji laboratorium, audit. Selanjutnya ada 7 prinsip utama HACCP. Yang pertama ada identifikasi potensi bahaya pada semua tahapan produksi pangan. Melakukan analisis bahaya yang mencakup semua tahap produksi dari bahan baku hingga produk jadi. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi tentang produk dan proses produksi, serta identifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi. Yang kedua ada tentukan tahapan produksi yang dapat dikendalikan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya. Maksudnya itu mengidentifikasi titik-titik dalam proses produksi di mana pengendalian dapat diterapkan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Tahapan ini melibatkan penentuan titik kendali kritis atau CCP yang harus diawasi dan dikendalikan dengan baik. Yang ketiga ada tetapkan batas kritis untuk CCP. Menentukan batas kritis yang harus dipenuhi pada setiap CCP untuk memastikan keamanan produk pangan. Batas kritis ini berfungsi sebagai pedoman untuk memonitor dan mengendalikan proses produksi. Yang keempat ada menetapkan sistem pemantauan pengendalian monitoring atau CCP. Menyusun sistem pemantauan yang efektif untuk mengawasi CCP secara teratur dan memastikan bahwa batas kritis terpenuhi. Pemantauan ini dapat mencakup pengukuran suhu, kelembapan, pH, atau parameter yang relevan. Yang kelima, tetapkan tindakan perbaikan jika CCP tidak terkendali. Menyiapkan tindakan korektif yang harus diambil jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tidak terpenuhi. Tindakan korektif ini bertujuan untuk memperbaiki penyimpangan dalam proses produksi dan mencegah terjadi kontaminasi produk pangan. Yang keenam ada tetapkan prosedur verifikasi sistem HACCP. Membuat prosedur verifikasi yang mencakup evaluasi dan pengujian secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam pengendalian bahaya keamanan pangan.
Yang ketujuh, atau yang terakhir itu kembangkan dokumentasi dan penerapan prinsip HACCP. Mengembangkan sistem dokumentasi yang mencakup catatan dan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan penerapan prinsip-prinsip ini dilakukan secara konsisten dan efektif dalam produksi pangan. Selanjutnya ada 12 langkah penerapan HACCP. Yang pertama ada bentuk tim HACCP dan tentukan lingkup aplikasinya. Membentuk tim yang terdiri dari ahli keamanan pangan, teknisi, personil lain yang terlibat dalam proses produksi. Tim ini akan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengolah sistemnya. Yang kedua ada kumpulkan informasi tentang produk dan proses. Mengumpulkan data dan informasi tentang produk, bahan baku, proses produksi, serta kondisi operasional yang relevan dan menilai potensi bahaya. Yang ketiga ada identifikasi bahaya terkait bahan baku, proses produksi, dan jadi konsumen. Melakukan analisis bahaya yang mencakup identifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi pada setiap tahap produksi dari bahan baku hingga produk jadi. Yang keempat, tentukan titik kontak kritis atau CCP. Membentuk tim yang terdiri dari ahli pangan, teknisi, dan personil lain yang terlibat dalam proses produksi. Tim ini bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola sistemnya. Selanjutnya yang kelima ada tetapkan batas kritis untuk setiap CCP. Menentukan batas kritis yang harus dipenuhi pada setiap CCP untuk memastikan keamanan produk pangan. Yang keenam, tetapkan sistem pemantauan CCP. Menyusun sistem pemantauan efektif untuk mengawasi CCP secara teratur dan memastikan bahwa batas kritis terpenuhi. Yang ketujuh ada tetapkan tindakan korektif untuk setiap CCP. Menyiapkan tindakan korektif yang harus diambil jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tidak terpenuhi. Yang ke-8, verifikasi sistem HACCP. Melakukan verifikasi secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam mengendalikan biaya keamanan pangan. Yang ke-9 ada validasi sistem HACCP. Memvalidasi sistem ini dengan menguji dan mengevaluasi hasil penerapan prinsip utama dalam proses produksi. Yang ke-10 ada kembangkan sistem dokumentasi dan rekam. Membuat sistem dokumentasi yang meliputi rekam dan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut dilakukan secara konsisten dan efektif. Ke-11 ada tinjau
dan perbarui sistem HACCP secara berkala. Melakukan tinjauan dan pembaharuan sistem ini secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini tetap relevan dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Yang ke-12 ada melakukan pelatihan dan edukasi bagi karyawan. Memberikan pelatihan dan edukasi kepada setiap karyawan yang terlibat dalam proses produksi pangan mengenai prinsip-prinsip sistem dan peran mereka dalam menjaga keamanan pangan. Yang terakhir ada contoh penerapan prinsip HACCP. Yang pertama ada industri pengolahan daging. Penerapan HACCP dalam industri pengolahan daging melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya pada setiap tahap, mulai dari penyembelihan hingga pengemasan produk. Contoh CCP dalam industri ini meliputi kontrol suhu ruangan daging, pembersih peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang. Yang kedua ada industri pengolahan sayur dan buah. HACCP dalam industri pengolahan sayur dan buah melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya yang mungkin terjadi selama proses pencucian, pengupasan, penggilingan, dan pengemasan. Contoh CCP dalam industri ini meliputi pengendalian suhu, waktu, bleaching, kontrol, kebersihan air, pencucian, dan pengendalian kontaminasi silang. Selanjutnya yang ketiga dan yang terakhir itu industri perikanan dan pengolahan seafood. Dalam industri perikanan dan pengolahan seafood, HACCP diaplikasikan untuk mengendalikan bahaya mikrobiologis, kimia, fisika yang mungkin terjadi selama proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusi produk. Contoh CCP dalam industri ini meliputi kontrol suhu, penyimpanan ikan, pengawasan kebersihan peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang. Baik, itu saja yang dapat ini saya akan membacakan tentang HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point. HACCP adalah singkatan dari Hazard Analysis Critical Control Point, adalah suatu pendekatan ilmiah dan sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya yang dapat mengganggu keamanan pangan. HACCP adalah sebuah metode sistematis berbasis sains yang mengidentifikasi risiko bahaya tertentu dan tindakan pengendaliannya. Untuk memastikan keamanan dari produk pangan yang diproduksi berfokus pada pencegahan, HACCP
dapat membantu perubahan termasuk merancang peralatan dan prosedur pengolahan. Selanjutnya HACCP ini bukan hanya mengandalkan pemeriksaan akhir produk dengan HACCP, produsen juga dapat mengidentifikasi potensi bahaya sebelum terjadi, menetapkan langkah pengendalian untuk mencegahnya, mendesain ulang peralatan dan prosedur agar aman. Artinya, HACCP bukan hanya sekedar sistem pemeriksaan, tetapi sistem manajemen menyeluruh yang memastikan setiap tahap produksi aman dan terkendali. Selanjutnya ada HACCP di Indonesia. Di Indonesia, penerapan HACCP diatur dalam berbagai regulasi seperti Peraturan Kepala BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang cara produksi pangan olahan yang baik. Sertifikasi HACCP biasanya diwajibkan bagi perusahaan makanan dan minuman yang ingin mengekspor produknya ke pasar internasional. Selain itu juga banyak lembaga pelatihan dan sertifikasi HACCP yang tersedia, termasuk yang diakui oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN dan lembaga internasional lainnya. Pada slide ini menggambarkan bagaimana penerapan HACCP di Indonesia sudah memiliki dasar hukum dan regulasi resminya. Ada beberapa poin pentingnya, yaitu yang pertama itu penerapan HACCP diatur dalam Peraturan Kepala BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang cara produksi pangan olahan yang baik. Yang kedua ada sertifikasi HACCP, umumnya diwajibkan bagi perusahaan makanan atau minuman yang ingin menembus pasar ekspor karena negara tujuan biasanya mensyaratkan jaminan keamanan pangan internasional. Selanjutnya ada tersedia banyak lembaga pelatihan dan sertifikasi HACCP baik yang diakui oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN maupun lembaga internasional seperti ISO atau Codex Alimentarius. Pada poin ini menegaskan bahwa Indonesia telah menyesuaikan diri dengan standar global dalam menjaga keamanan pangannya. Selanjutnya ada sekilas mengenal HACCP. Konsep atau sistem HACCP pertama kali dikembangkan pada tahun 1959 oleh NASA dan Pillsbury Company. Tujuan awal pengembangannya adalah untuk menjamin keamanan pangan bagi astronot yang akan diterbangkan ke luar angkasa. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem ini mulai diterapkan pada dalam industri pangan di seluruh dunia sebagai sistem pengendalian keamanan pangan yang efektif. Pada awalnya, sistem ini lebih banyak digunakan dalam industri pangan yang fokus
memproduksi makanan kering. Kemudian berkembang ke berbagai sektor industri pangan seperti pengolahan daging, perikanan, produk susu, dan lainnya. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat HACCP. Tujuan yang pertama itu ada mencegah bahaya pada produk pangan, sehingga konsumen dapat produk yang aman dan berkualitas. Dengan menerapkan sistem ini, industri pangan dapat mengendalikan potensi bahaya yang mungkin terjadi pada setiap tahap produksi, mulai dari bahan baku hingga produk jadinya. Tujuan utamanya untuk mencegah bahaya pada produk pangan sehingga konsumen dapat memakan yang aman dan berkualitas tinggi. Manfaat yang dijelaskan antara lain yang satu, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk. Yang kedua, mengurangi resiko kontaminasi dan kerugian akibat penarikan produk atau recall. Yang ketiga, ada memenuhi persyaratan hukum nasional dan internasional. Yang keempat, ada meningkatkan efisiensi proses produksi karena potensi kesalahan dapat dicegah lebih dini. Selanjutnya yang kelima, ada membantu perusahaan menghadapi audit keamanan pangan dan memperoleh sertifikasi internasional. Dengan demikian, HACCP bukan hanya alat pengendalian bahaya tetapi juga strategi peningkatan daya saing dan citra perusahaan. Selanjutnya ada bahaya atau hazard. Yang pertama itu ada bahaya biologis. Bahaya biologis merupakan bahaya yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, parasit. Contoh bahaya biologis meliputi Salmonella, E. coli, dan Listeria. Pada slide ini menjelaskan 3 jenis bahaya utama dalam HACCP. Ada yang pertama tadi kan yang disebutkan ada bahaya biologis, yaitu kayak virus, bakteri Salmonella atau E. coli, atau parasit yang dapat menyebabkan penyakit jika tidak dikendalikan secara dini. Selanjutnya ada bahaya kimiawi. Bahaya kimiawi melibatkan kontaminasi produk pangan oleh bahan kimia seperti pestisida, logam berat, adaktif pangan, dan racun alami yang berasal dari tanaman atau hewan. Contoh bahaya kimia adalah aflotoksin, merkuri, dan sisa obat-obatan. Yang ketiga ada bahaya fisik. Bahaya fisik terjadi akibat kontaminasi produk pangan oleh benda asing seperti kaca, logam, plastik, atau serpihan kayu. Bahaya ini dapat menyebabkan cedera pada konsumen yang mengonsumsi makanan atau minuman tersebut. Dari 3 bahaya ini menjadi fokus utama dalam analisis HACCP, dan setiap tahapan produksi muncul harus mengidentifikasi potensi munculnya salah satu atau lebih dari ketiganya. Selanjutnya ada
batas kritis atau critical limits. Batas kritis adalah nilai spesifik yang harus dipenuhi untuk memastikan keamanan produk pada titik kendali kritis. Batas kritis mungkin mencakup suhu, waktu, kelembapan, atau tingkat keasaman atau pH. Batas kritis adalah nilai minimum atau maksimum yang harus dipenuhi untuk menjamin keamanan produk tersebut. Biasanya parameter bisa berupa suhu, waktu, atau kelembapan atau pH. Contohnya, yang pertama, suhu minimal 75 derajat Celcius saat memasak ayam untuk membunuh bakteri. Yang kedua ada pH maksimal 4,6 agar produk asam tetap aman. Jika batas kritis tidak dipenuhi, berarti ada risiko bahaya yang belum bisa terkendali dan tindakan koreksi harus segera dilakukan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya ada pemantauan atau monitoring. Pemantauan melibatkan pengawasan sistematis dan rutin terhadap CCP dan batasan kritis yang ditetapkan. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan sesuai dengan standar keamanan pangan. Pada monitoring ini atau pemantauan bertujuan agar penyimpangan dapat terdeteksi lebih awal. Contohnya, mengukur suhu penyimpanan harian. Yang kedua, menguji pH atau kadar air secara rutin. Tanpa pemantauan yang baik, penerapan HACCP menjadi tidak efektif karena potensi bahaya bisa lolos tanpa terdeteksi. Selanjutnya ada tindakan koreksi atau corrective action. Langkah-langkah yang diambil ketika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tidak terpenuhi atau terjadi penyimpangan dalam proses produksi. Tindakan korektif ini meliputi perbaikan proses, penghentian produksi, atau penarikan produk yang terkontaminasi. Jika hasil pemantauan menunjukkan penyimpangan dari batas kritis, perusahaan wajib melakukan tindak koreksi. Bentuknya bisa berupa menghentikan proses produksi sementara, memperbaiki peralatan, menarik produk yang sudah terkontaminasi. Tujuan tindak koreksi adalah mengembalikan proses ke kondisi aman dan mencegah terulangnya kembali kesalahan. Selanjutnya ada titik kendali kritis atau critical control point. Titik atau tahapan dalam proses produksi di mana pengendalian harus diterapkan untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Control point adalah tahapan proses di mana pengendalian dilakukan untuk mengurangi risiko biaya, sedangkan critical control point atau CCP adalah titik yang
sangat penting karena jika gagal dikendalikan, maka produk bisa menjadi tidak aman. Contohnya, suhu pasteurisasi susu adalah CCP. Kebersihan alat pemotong daging bisa menjadi CP. Identifikasi CP dan CCP menjadi langkah penting dalam penyusunan sistem HACCP yang efektif. Ada juga titik kendali atau control point. Titik atau tahapan dalam proses produksi di mana pengendalian diterapkan untuk mencegah atau mengurangi bahaya yang ada. Selanjutnya ada validasi atau validation. Proses pengujian atau evaluasi untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Validasi adalah proses pengujian dan evaluasi untuk memastikan sistem HACCP benar-benar efektif. Tujuannya agar semua prosedur, batas kritis, dan metode pemantauan terbukti mampu mencegah bahaya. Validasi biasanya dilakukan dengan uji laboratorium, audit. Selanjutnya ada 7 prinsip utama HACCP. Yang pertama ada identifikasi potensi bahaya pada semua tahapan produksi pangan. Melakukan analisis bahaya yang mencakup semua tahap produksi dari bahan baku hingga produk jadi. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi tentang produk dan proses produksi, serta identifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi. Yang kedua ada tentukan tahapan produksi yang dapat dikendalikan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya. Maksudnya itu mengidentifikasi titik-titik dalam proses produksi di mana pengendalian dapat diterapkan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Tahapan ini melibatkan penentuan titik kendali kritis atau CCP yang harus diawasi dan dikendalikan dengan baik. Yang ketiga ada tetapkan batas kritis untuk CCP. Menentukan batas kritis yang harus dipenuhi pada setiap CCP untuk memastikan keamanan produk pangan. Batas kritis ini berfungsi sebagai pedoman untuk memonitor dan mengendalikan proses produksi. Yang keempat ada menetapkan sistem pemantauan pengendalian monitoring atau CCP. Menyusun sistem pemantauan yang efektif untuk mengawasi CCP secara teratur dan memastikan bahwa batas kritis terpenuhi. Pemantauan ini dapat mencakup pengukuran suhu, kelembapan, pH, atau parameter yang relevan. Yang kelima, tetapkan tindakan perbaikan jika CCP tidak terkendali. Menyiapkan tindakan korektif yang harus diambil jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tidak terpenuhi. Tindakan korektif ini bertujuan untuk memperbaiki penyimpangan dalam proses produksi dan mencegah terjadi kontaminasi produk pangan.
Yang keenam ada tetapkan prosedur verifikasi di sistem HACCP. Membuat prosedur verifikasi yang mencakup evaluasi dan pengujian secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam pengendalian bahaya keamanan pangan. Yang ketujuh, atau yang terakhir itu kembangkan dokumentasi dan penerapan prinsip HACCP. Mengembangkan sistem dokumentasi yang mencakup catatan dan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan penerapan prinsip-prinsip ini dilakukan secara konsisten dan efektif dalam produksi pangan. Selanjutnya ada 12 langkah penerapan HACCP. Yang pertama ada bentuk tim HACCP dan tentukan lingkup aplikasinya. Membentuk tim yang terdiri dari ahli keamanan pangan, teknisi, personil lain yang terlibat dalam proses produksi. Tim ini akan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengolah sistemnya. Yang kedua ada kumpulkan informasi tentang produk dan proses. Mengumpulkan data dan informasi tentang produk, bahan baku, proses produksi, serta kondisi operasional yang relevan dan menilai potensi bahaya. Yang ketiga ada identifikasi bahaya terkait bahan baku, proses produksi, dan jadi konsumen. Melakukan analisis bahaya yang mencakup identifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi pada setiap tahap produksi dari bahan baku hingga produk jadi. Yang keempat, tentukan titik kontak kritis atau CCP. Membentuk tim yang terdiri dari ahli pangan, teknisi, dan personil lain yang terlibat dalam proses produksi. Tim ini bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola sistemnya. Selanjutnya yang kelima ada tetapkan batas kritis untuk setiap CCP. Menentukan batas kritis yang harus dipenuhi pada setiap CCP untuk memastikan keamanan produk pangan. Yang keenam, tetapkan sistem pemantauan CCP. Menyusun sistem pemantauan efektif untuk mengawasi CCP secara teratur dan memastikan bahwa batas kritis terpenuhi. Yang ketujuh ada tetapkan tindakan korektif untuk setiap CCP. Menyiapkan tindakan korektif yang harus diambil jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tidak terpenuhi. Yang ke-8, verifikasi sistem HACCP. Melakukan verifikasi secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam mengendalikan biaya keamanan pangan. Yang ke-9 ada validasi sistem HACCP. Memvalidasi sistem ini dengan menguji dan mengevaluasi hasil penerapan prinsip utama
dalam proses produksi. Yang ke-10 ada kembangkan sistem dokumentasi dan rekam. Membuat sistem dokumentasi yang meliputi rekam dan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut dilakukan secara konsisten dan efektif. Ke-11 ada tinjau dan perbarui sistem HACCP secara berkala. Melakukan tinjauan dan pembaharuan sistem ini secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini tetap relevan dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Yang ke-12 ada melakukan pelatihan dan edukasi bagi karyawan. Memberikan pelatihan dan edukasi kepada setiap karyawan yang terlibat dalam proses produksi pangan mengenai prinsip-prinsip, sistem, dan peran mereka dalam menjaga keamanan pangan. Yang terakhir ada contoh penerapan prinsip HACCP. Yang pertama ada industri pengolahan daging. Penerapan HACCP dalam industri pengolahan daging melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya pada setiap tahap, mulai dari penyembelihan hingga pengemasan produk. Contoh CCP dalam industri ini meliputi kontrol suhu ruangan daging, pembersih peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang. Yang kedua ada industri pengolahan sayur dan buah. HACCP dalam industri pengolahan sayur dan buah melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya yang mungkin terjadi selama proses pencucian, pengupasan, penggilingan, dan pengemasan. Contoh CCP dalam industri ini meliputi pengendalian suhu, waktu, bleaching, kontrol, kebersihan air, pencucian, dan pengendalian kontaminasi silang. Selanjutnya yang ketiga dan yang terakhir itu industri perikanan dan pengolahan seafood. Dalam industri perikanan dan pengolahan seafood, HACCP diaplikasikan untuk mengendalikan bahaya mikrobiologis, kimia, fisika yang mungkin terjadi selama proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusi produk. Contoh CCP dalam industri ini meliputi kontrol suhu, penyimpanan ikan, pengawasan kebersihan peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan atau yang saya bacakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.